Namun versi Agus, justru wanita yang melaporkannya itulah yang membuka pakaiannya. Polisi mengerahkan hampir 2.400 personel untuk mengawal jalan. Sobat Negeriku, kembali lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Bersama gua Fatan, kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini, antara lain soal politik hingga kasus hukum. Nah, berita kelima itu berjudul berakhirnya dominasi PKS di Pilkada Jabar 2024. Pengamat berkomentar begini. Dalam berita ini disebutkan dominasi PKS di Pilkada Jawa Barat mulai bertumbangan. Beberapa kader yang diusulkan maju justru kalah oleh calon yang diusung oleh partai lain. Contohnya seperti di Bandung yang merupakan basis PKS turut tumbang dalam hasil hitung cepat atau quick count kemarin. PKS yang berkoalisi dengan Partai Gerindra itu mengusung paslon Haru Suandaru dan Dani Wiryadinata. Mereka dikalahkan oleh Farhan Erwin yang diusung oleh Nasdem, PKB, dan beberapa partai non-parlemen. Kekalahan ini bukan cuma di situ aja, tapi Presiden PKS Ahmad Saiku yang dipasangkan dengan putra dari almarhum Presiden kelima Ilham Habibie tertinggal jauh dengan pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan yang diusung oleh KIM, Koalisi Indonesia Maju. Berdasarkan hitung cepat survei Litbang Kompas dengan total suara masuk 100%, pasangan Saiku dan Ilham Habibie hanya memperoleh suara 19,41%, sementara Deddy Mulyadi Erwan mencapai 61,24%. Kemudian dua paslon lainnya, Aceng Gita itu 10,25%, JJ Ronald itu hanya 9,10%. Adapun kekalahan ini bukan pertama kali dirasakan oleh Saiku. Pada Pilgub Jabar 2019, Saiku juga dikalahkan oleh Ridwan Kamil yang berpasangan dengan UU Ruzanul Ani Ulum. Pengamat politik Universitas Padjadjaran Firman Manan mengomentari kekalahan paslon yang diusung PKS di beberapa wilayah di Jabar. Menurut Firman, kekalahan dalam hitung cepat ini dikarenakan figur yang diusulkan. Pasangan Saiku dan Ilham Habibie kalah populer dengan Deddy Mulyadi. Selain popularitas, faktor penyebab kekalahan lainnya adalah dari mesin partai. Menurutnya, pada Pilgub 2018, PKS berhasil mengonsolidasikan kekuatan dan pemilih yang ada di luar partai. Bahkan di Pilkada kemarin, angkanya bisa mencapai 29%. Nah, sekarang kelihatannya ada problem kalau dibandingkan dengan efektifan mesin PKS di Pilkada sebelumnya. Berita ini dikomentari juga oleh Omar Andara. Dia menyampaikan bahwa PKS mengatasnamakan umat setiap pemilu. Padahal sebenarnya itu untuk kepentingan mereka. Sorry, masyarakat sudah pintar. Nggak lihat lagi tipikal partai oportunis seperti PKS. Lalu datang juga dari Hamba Allah 00. Maaf ya PKS, Anda sekalian tidak bisa di atas terus, masyarakat sudah muak dengan sistem politik saat ini. Ya banyak juga ya yang kecewa dengan PKS itu mungkin irisannya soal tidak mendukung Anies. Kemudian di Pilkada DKI Jakarta juga PKS mendukung atau bergabung dengan Kim Plus. Itu kan konstituen PKS kita tahu sangat berseberangan dengan pemerintah. Karena pada Pilpres 2024 kemarin, PKS itu kan jor-joran mendukung Anies. Kemudian di Pilkada ini Anies itu seperti ditinggalkan. Ya, kita berharaplah semoga partai politik sekarang ini tidak oportunis ya. Hanya gara-gara ada iming-iming sementara, aspirasi dari konstituen akar rumput itu tidak didengarkan. Nah, berita keempat terpopuler itu berjudul pria disabilitas tersangka pemerkosaan mahasiswi buka suara soal kejadian di homestay. Di berita ini disebutkan bahwa pria disabilitas di Mataram, NTB bernama Iwayan Agus Suartama alias Agus
yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan mahasiswi beri pengakuan soal apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kasus ini, Agus yang seorang pria disabilitas dituduh melakukan ruda paksa terhadap mahasiswa berinisial MA. Namun versi Agus, justru wanita yang melaporkannya itulah yang membuka pakaiannya. Agus yang merupakan warga kecamatan Sapalarang ditetapkan tersangka pemerkosaan oleh Ditreskrimum Polda NTB. Agus menyampaikan bahwa pada awalnya dia hanya berjalan-jalan di teras Udayana dan berkenalan dengan MA. Menurut Agus, dia lantas meminta bantuan ke MA untuk mengantar ke kampus, tetapi malah dibawa wanita itu ke sebuah homestay. Agus bahkan mengatakan bahwa sewa homestay itu juga dibayar oleh MA dan peristiwa persetubuhan terjadi di sana. Agus mengatakan, "Saya ikut aja sampai masuk ke kamar dan kami melakukan itu semua, jadi ini dasar suka sama suka," kata Agus. Agus mengatakan bila wanita itu merasa terancam, bisa saja MA melakukan perlawanan, apalagi dengan keterbatasan kondisi fisiknya. Diketahui Agus merupakan disabilitas yang tidak memiliki kedua tangan. Agus mengatakan, dia yang fasilitasi, masa saya yang dibilang memerkosa. Saya akui kami melakukan itu, tetapi dia yang membuka baju saya. Sementara itu, Kasubdit 4 Renakta Polda NTB AKBP Nimade Pujawati sebelumnya menyampaikan bahwa Agus jadi tersangka setelah penyidik mendapatkan keterangan dari saksi ahli. Nimade Pujawati menjelaskan bahwa Agus menggerakkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dia hendaki. Menurut polisi ini, ada hal yang membuat korban tak kuasa menolak hubungan terlarang itu. Dia mengatakan adanya suatu kondisi yang kemudian korban merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Lalu berita ini kemudian dikomentari oleh analisis pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Reza punya analisis bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tidak melulu dalam bentuk fisik. Ancaman menurut Reza bisa secara psikis. Misalnya ancaman akan menyebarkan foto telanjang korban jika tidak memenuhi kehendak pelaku. Pakar penyandang gelar MC RIM dari University of Melbourne, Australia itu lantas menyinggung 3 elemen yang membuat kejahatan seksual bisa terjadi. Pertama, authority, kemampuan kendali pelaku atas korban. Kedua, ketidakberdayaan. Dan ketiga adalah penguasaan. Nah, menurut Reza, inti pemerkosaan dan sejenisnya adalah tidak adanya konsensual. Ya, mungkin Sobat Energiku bisa membaca di berita di JPNN. Saya langsung saja membaca ke kolom komentar. Berita ini dikomentari oleh Ledianta 56. Aneh juga orang itu pakai baju aja dibantu oleh keluarganya. Kira-kira gimana dia melakukan perbuatan bejat itu? Aneh sih. Lalu datang juga dari Yudiantara Trino. Apa mungkin dia menggunakan ancaman-ancaman verbal terhadap korban, tapi sebenarnya korban bisa melawan karena kondisi pelaku tidak mungkin melakukan kekerasan, kecuali pelaku membawa orang lain untuk membantunya melakukan aksi itu. Ya, kasus ini kayaknya rumit juga ya, Sobat Negeriku. Tapi ya kita berharap polisi bisa benar-benar profesional lah melihat apa sih yang sebenarnya terjadi dan tidak memihak lah kepada salah satu pihak. Nah, berita ketiga itu kasus pembunuhan. Judulnya seperti ini, kepribadian sehari-hari anak bunuh ayah dan nenek di Cilandak, Jaksel. Di berita ini disebutkan bahwa polisi mengatakan anak berinisial MAS, 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta melukai ibunya di perumahan Bona Indah Lebak Bulus, Cilandak bersikap sopan dan penurut. Bahkan menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal, sang anak jauh dari tipikal temperamen. Ade mengatakan hingga kini kepolisian belum dapat menyimpulkan seutuhnya terkait kasus tersebut.
Dia menilai nantinya kesimpulan akan disampaikan oleh psikolog forensik anak dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR. Kapolres mengatakan nanti ahli psikologi forensik anak dari APSIFOR yang akan menyimpulkan sebagai ahlinya. Terlebih, kata dia, disebutkan bahwa anak MAS mengaku sangat menyesali perbuatannya. Ditegaskan bahwa polisi masih mendalami kasus tersebut dengan salah satunya meminta keterangan sang ibu yang selamat. Pihak kepolisian menyatakan anak berinisial MAS yang membunuh dengan menusuk ayah dan neneknya hingga tewas dan melukai ibunya di perumahan tidak ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Seperti kita ketahui ya, peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Sabtu kemarin pukul 1 dini hari. Berdasarkan keterangan saksi yang merupakan petugas keamanan perumahan, MAS terlihat berjalan cepat meninggalkan lokasi. Karena petugas keamanan telah menerima laporan tentang pembunuhan di rumah korban, saksi AP langsung memanggil pelaku. Oh, no. Berita ini juga mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Kita bacakan pertama dari Taufik Ibrahim. Dunia sudah begitu kejam dengan pengaruh digital. Anak-anak melihat terlalu banyak kekerasan di media sosial, terutama YouTube, internet, TikTok, game. Mereka anggap itu hal lumrah. Lalu ada juga dari Joan Udu. Apakah dia menyesal dengan perbuatannya atau justru merasa puas setelah membunuh? Jangan biarkan dia keluar, bibit psikopat di masa depan mengerikan. Ya, kasus-kasus kayak begini mengerikan juga ya, anak berani membunuh keluarganya dan melukai ibunya sendiri. Entah apapun motifnya ataupun kalaupun ada masalah dengan kejiwaannya, semoga polisi bisa menyelesaikan atau menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya. Kemudian juga untuk psikolog ini juga bisa menjadi semacam kajian ya, mengapa anak-anak bisa berbuat seberingas itu. Nah, berita kedua itu berjudul Mahasiswa Papua di Jogja berdemo, ini tuntutannya. Jadi, Aliansi Mahasiswa Papua atau AMP dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Kusumanegara, Kota Jogja pada Minggu kemarin. Puluhan massa aksi membawa berbagai rontek-rontek dan berorasi di pertigaan jalan. Pihak kepolisian terpantau telah menutup 3 jalan menuju arah Jalan Kusumanegara tersebut. Polisi berseragam turut disiagakan di sekitar tempat aksi. Dalam keterangan tertulisnya, AMP dan Front tersebut menyatakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional atau PSN. Kemudian mereka juga mengecam eksploitasi sumber daya alam, menolak pembentukan otonomi daerah baru, hingga meminta penghentian program transmigrasi ke Papua. Emang apa sih nggak boleh? Massa khawatir program transmigrasi ini mengancam keberadaan asli orang Papua. Orator mengatakan migran sudah mendominasi, mereka mulai menguasai berbagai sektor kehidupan. Awalnya hanya sektor ekonomi, sekarang setelah mendominasi sektor ekonomi, mereka mulai bergerak menguasai sektor politik. Selain itu, program transmigrasi dinilai sebagai bentuk cuci tangan negara setelah memiskinkan rakyat lewat perampasan tanah di berbagai wilayah. Banyaknya PSN dan proyek di Papua dikhawatirkan mengancam lingkungan. Orator menyampaikan kebijakan eksploitasi rezim ini juga turut menyumbang besarnya angka deforestasi di Papua dan kerusakan lingkungan berskala besar. Berita ini juga mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Kita bacakan pertama dari Anak Timur. Dia mengatakan, makanya sekolah yang benar di perantauan, jangan hanya mabuk-mabukan, kejar prestasi, kemudian pulang ke Papua, bangun tanah kelahiranmu. Takut transmigran banyak di Papua, tapi sebagian dari generasi mudanya ke Jawa kuliah malah mabuk-mabukan gak jelas. Wah, keras banget ini. Kemudian ada juga dari Gira Fedi 2001. Jangan lupa bilang ke Pemda, jangan korup dan perkaya diri sendiri, sehingga dana daerah bisa untuk
menyejahterakan masyarakat Papua. Kalau warganya sudah sejahtera, mereka tidak akan merasa rendah diri terhadap pendatang. Ya, kalau untuk kasus Papua ini mungkin banyak banget ya dimensi masalahnya, itu mulai dari SDM-nya, mulai dari kekayaan alamnya, mulai dari kepentingan politiknya. Tapi kita sih berharap semoga negara itu bisa adil lah dengan rakyat Papua ini. Jangan hanya mengeksploitasi sumber daya alamnya, tapi di sisi lain rakyat Papua itu juga harusnya mampu solid dan meningkatkan sumber daya sehingga bisa memberikan nilai tawar atau nilai jual, sehingga itu membuat Papua bisa maju. Nah, berita terpopuler itu datang dari FPI. Itu berjudul, lihat itu masa reuni Akbar PA 212 yang beraksi hari ini. Mars FPI menggema di Monas. Jadi, masa reuni Akbar Persaudaraan Alumni atau PA 212 sudah mulai bergerak dengan titik kumpul di dalam kawasan Monas, Jakarta pada Senin pagi kemarin. Masa reuni ini kompak menyanyikan Mars Front Pembela Islam atau FPI yang berjudul Aksi Bela Islam. Terlihat masa kompak mengenakan pakaian serba putih, peci, dan syal berwarna bendera Palestina yang bertuliskan Save Palestina di leher. Mereka bernyanyi sembari mengibarkan bendera merah putih dan Palestina. Komando yang memimpin turut menyemangati massa untuk terus mengibarkan bendera dan mengeraskan suara. Adapun massa PA 212 mulai tiba di kawasan Monas sekitar pukul 1.30 dini hari. Mereka menunaikan salat tahajud mulai pukul 3 yang dipimpin oleh imam yang berada di atas panggung sisi barat Monas. Masa aksi membawa perlengkapan seperti tikar atau sajadah masing-masing, lalu mereka lanjut berzikir dan bermuhasabah. Terlihat sejumlah tenda dan para relawan yang menyediakan logistik gratis bagi masa aksi berupa tikar, makanan, dan minuman. Di sisi lain, polisi mengerahkan hampir 2.400 personel untuk mengawal jalannya reuni ini. Let's go! Berita ini juga mendapat komentar dari Sobat Negeriku. Itu pertama datang dari Runiatisyah. Kalau boleh tahu, mereka gelar aksi Senin pagi sampai siang itu orang-orang pada nggak ada kerjaan. Pengangguran semua kan, cuma penasaran. Lalu ada juga dari Ridwan Andi. Dia menyebutkan Habib Rizik masih aja mau cari panggung, belum puas di Hotel Prodeo. Gunanya reuni 212 itu apa sih? Siapa yang biayai mereka buat acara sebesar itu? Komentarnya pada nyinyir ya. Tapi apapun itu, masyarakat ataupun kelompok itu dilindungi oleh undang-undang dalam berserikat dan berhimpun. Menyampaikan aspirasi juga dilindungi. Jadi buat komentar Sobat Negeriku ini sebenarnya komentarnya salah sasaran ya. Menurutku mereka menyampaikan, berzikir, kemudian menyampaikan aspirasi terhadap Save Palestina itu kita perlu apresiasi, apalagi itu dilakukan dengan damai. Dia daripada cuma nyinyir gini lebih bagus berbuat baiklah setidaknya. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Buat Sobat Negeriku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share akun JPNN di YouTube. Bersama gua Fatan, kita jumpa lagi minggu depan. Bye!